Halo guys, balik lagi bersama channel Info Menarik. Kali ini Info Menarik akan menceritakan alur film yang berjudul Nobody. Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan kegiatan pemeran utama yaitu Hatch Mansell, yang mana dia bekerja sebagai auditor di sebuah pabrik. Dia mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Dan dia menjalani kehidupannya seperti orang pada umumnya. Pada suatu malam, rumah Hatch didatangin sepasang perampok. Hatch mengetahuinya dan Hatch pun mencoba untuk melawan. Dan sebenarnya Hatch mampu mengalahkan perampok itu. Entah alasannya apa, Hatch pun melepaskan perampok itu. Dan perampok itu hanya membawa beberapa dolar dan jam tangan yang dipakai oleh Hatch. Dan pada saat itu, anak Hatch juga melawan perampok itu dan berhasil menangkapnya. Tetapi Hatch menyuruhnya untuk melepaskan perampok itu. Anak dan istri Hatch pun sempat kesal karena ayahnya menyuruhnya untuk melepaskan perampok itu. Dan pada saat itu, datanglah seorang polisi yang sok jago dan mengajari Hatch tentang cara melindungi keluarga. Hatch pun hanya bisa memendam amarahnya. Dan keesokan harinya Hatch pun bekerja seperti biasanya, datang ke pabrik dan bertemu dengan teman-temannya. Atasan di kantornya pun mendengar perampokan yang terjadi di rumah Hatch. Karena istri Hatch adalah keluarga dari atasan di mana tempat Hatch bekerja. Dan di kantor, Hatch pun bertemu dengan Charlie. Charlie adalah adik iparnya. Charlie meragukan Hatch apakah dia bisa melindungi keluarganya atau tidak. Tak ambil pusing, Hatch pun tidak menggubrisnya. Meskipun dia sangat marah dan dia akan balas dendam nantinya, Hatch pun hanya diam saja. Di kantor, di ruang pribadinya Hatch mempunyai radio pribadi yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan teman lamanya. Di situ Hatch menceritakan kenapa Hatch tidak menangkap perampok itu. Ternyata perampok itu hanya membawa senjata kosong. Dan perampok itu masih amatir. Itu kenapa Hatch melepaskan perampok itu. Dan sepulang kerja, Hatch pun selalu mengunjungi ayahnya yang sudah tua di panti jompo. Hatch menceritakan kejadian apa yang terjadi pada perampokan itu. Dan Hatch akan melakukan sesuatu katanya. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama untuk berpikir, Hatch pun bersiap mencari perampok itu. Hatch mengambil jaket dan senjata yang ada di lemari ayahnya. Kemudian Hatch mengambil pandangannya dan berangkat mencari perampok tersebut. Hatch pun bergegas mencari perampok itu dengan petunjuk tato yang ada di tangan perampok tersebut. Dan Hatch pun berkeliling kota mencari tukang tato yang membuat tato tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya Hatch menemukan pembuat tato itu dan menemukan alamat di mana perampok itu berada. Akhirnya Hatch langsung pergi ke rumah perampok tersebut. Hatch langsung menghajarnya dan meminta jam tangannya untuk kembali. Lihat aksi Hatch. You know, talking to me, I swear to God, I don't know. The goddamn bracelet. I'll help you find it. Why I'm here. Hatch bisa saja membunuh perampok itu, tapi perampok itu mempunyai seorang bayi. Dan akhirnya Hatch tidak tega melakukannya. Dan akhirnya Hatch bergegas meninggalkan rumah. Dan di perjalanan pulang, ketika Hatch naik bus, ada beberapa anak muda yang sedang mabuk dan rusuh masuk ke dalam bus yang dinaikin oleh Hatch. Dan banyak yang merasa terganggu. Pada saat itu, Hatch memang sedang menahan emosinya. Dan benar saja, Hatch menantang pemuda itu semua dengan tangan kosong. Hatch pun lalu menghajar mereka semua dan lihat, ini aksi Hatch.
Singkat cerita, Hedge pun mengalahkan para pemuda itu hingga babak belur dan hampir mati. Lalu Hedge pun bergegas pulang. Dan di sisi lain ada Julian. Julian adalah bos mafia asal Rusia yang sangat terkenal kejam. Dia mempunyai beberapa usaha dan dia sangat disegani di kalangannya. Dan pada saat itu Julian sedang party bersama teman-temannya. Dia berjoget, dia bersenang-senang, dan dia minum bir. Dan pada saat itu juga Julian mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit karena habis dihajar oleh seseorang yang sudah tua. Setelah mendengar berita itu, Julian pun sangat marah dan akhirnya Julian pergi ke rumah sakit untuk melihat adiknya. Benar saja adiknya sudah sekarat di sana dan Julian sangat marah. Akhirnya Julian memerintahkan semua anak buahnya untuk mencari siapa pelakunya. Julian terkenal sangat kejam dan dia bisa melakukan apa saja untuk apa yang dia mau. Bahkan dia bisa membunuh saudaranya sendiri. Dan pada suatu pagi, Hedge sedang sarapan bersama keluarganya dan Hedge mendapatkan telepon dari temannya. Suruh menemuinya di tempat cukur rambut karena ada informasi yang sangat penting mengenai dirinya dan mengenai yang dia hajar di bus waktu itu. Dan sepulang kerja, Hedge pergi menemui temannya yang berada di tukang cukur rambut. Kemudian teman Hedge memberikan informasi bahwa yang dihajar Hedge pada waktu itu adalah adiknya William, bos mafia yang sangat kejam. Dan kata temannya, Hedge dalam masalah yang sangat besar. Dan Hedge hanya diam dan membaca informasi yang diberikan oleh temannya mengenai William. So he's a bad guy. No, is if he doesn't know who you are yet, he will soon. Begitu juga William menyuruh semua anak buahnya untuk mencari informasi tentang Hedge. Singkat cerita, informasi tentang Hedge pun didapat. William dan anak buahnya pun terkejut melihat informasi mengenai Hedge. Ternyata Hedge adalah psikopat kelas kakap dan sangat ditakutin oleh semua orang. The Russian mob. That's Bahkan anak buah William pun mengundurkan diri dan tidak butuh dibayar karena tidak mau berurusan dengan Hedge. Seberapa menakutkannya Hedge ini. I'm out, no need to pay. Good luck. Он нужен мне живой. Setelah tahu informasi mengenai Hedge, William menyuruh anak buahnya untuk menangkap hidup-hidup. Dan benar saja, pada saat Hedge dan keluarganya sedang makan malam, rombongan anak buah William datang dan membawa senjata lengkap. Dan Hedge bergegas menyuruh istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di basement. Lalu Hedge mematikan lampu dan bersiap untuk melawan mereka. Dan ini yang terjadi. Go! Get the door, son! Yes, is this a game? It's happening. Don't call 911. Awalnya, Hedge sempat kalah dan sempat dibawa ke mobil oleh anak buah William. Tapi, lihat ini yang terjadi. Singkat cerita, Hedge bisa mengalahkan anak buah William dengan pertarungan yang sangat sengit.
Dan setelah selesai semua, Hedge menyuruh anak dan istrinya untuk bersembunyi di tempat yang aman sampai masalah ini selesai. Lalu anak dan istri Hedge pun pergi. Becca, I love you. Me. I'll take the kids somewhere safe. Dan setelah kejadian itu, Hedge pun sangat marah kepada William. Hedge langsung merancang senjata untuk membalas dendam kepada William. Hey, dude, fuck shit crazy. You level of reckless is million, but that's a whole other. Dan ini yang dilakukan Hedge kepada William. Hedge membakar bisnis yang dipunyai oleh William, yaitu Object. Object adalah uang palsu yang dicetak oleh William. Tidak tanggung-tanggung, Hedge membantai semua anak buah William dan membakar tempat itu sampai hangus. Tidak tersisa satu apapun. Lihat, ini yang terjadi. Dan setelah membakar semua yang dipunya oleh William, Hedge dengan santainya datang dan makan di tempat William sedang party. Sontak William kaget dan tercengang dengan kedatangan Hedge dengan cara seperti itu. William dan anak buahnya pun mendatanginya dan menodongkan senjata kepada Hedge. Hedge tidak takut. Ternyata Hedge membawa ranjau yang ada di meja tempat dia makan. Lihat. What say you and I? Dan Hedge mengajak William bicara empat mata. Hedge memberitahu kepada William apa yang selama ini William bangun telah habis dibakar oleh Hedge. Object maksudnya. Karena William telah berani mendatangi rumah Hedge dan mengancam keselamatan anak dan istri Hedge. Dan William pun membiarkan Hedge pergi. Tapi ini yang terjadi. Mereka pun saling baku tembak dan William terus mengejar Hedge. Dan sampai tempat yang disiapkan oleh Hedge untuk berperang dengan William. Ini tempatnya. Dan tak diduga, ayah Hedge dan teman Hedge pun sudah ada di tempat itu untuk membantu Hedge melawan William. Fuck you doing, man? Everybody die. Ayah Hedge adalah veteran perang dulunya dan pensiunan FBI. Maka, lihat aksi ayahnya Hedge. Dan di akhir pertarungan, Hedge melakukan hal yang gila. Hedge meletakkan ranjau itu di papan kaca anti peluru dan berlari menuju William. Lihat, ini yang terjadi. Dan di akhir film akhirnya Hedge dibawa ke kantor polisi dan Hedge ditanya, "Siapakah dirimu?" Dan Hedge hanya menjawab, Who the fuck are you? Me, I'm nobody. Dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.